Saya Ikra Nugrah dari Indo Progress. Dengan ini mengucapkan turut bersolidaritas kepada kawan-kawan warga di Kinipan, Kalimantan Tengah dan Urut Sewu, Jawa Tengah yang menjadi korban perampasan tanah dan kriminalisasi yang dilakukan oleh korporasi dan aparatus negara. Kasus seperti ini bukan kali ini saja terjadi dan telah menjadi rangkaian dari gelombang panjang perampasan tanah yang terjadi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Nah, kalau kita lihat dari sejarah awal perkembangan kapitalisme, perampasan tanah dan sumber daya pedesaan serta ruang penghidupan masyarakat desa sebenarnya merupakan satu proses yang inherent, yang penting bagi perkembangan kapitalisme itu sendiri. Di masa-masa awal perkembangannya, kapitalisme salah satunya bergantung kepada perampasan secara paksa dan terkadang penuh kekerasan atas tanah dan sumber daya pedesaan lainnya yang dimiliki oleh petani dan warga desa lainnya oleh segelintir elit ekonomi dan politik demi kepentingan mereka sendiri. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, misalnya di masa kapitalisme kolonial Belanda dan juga di masa Orde Baru, terutama di dekade-dekade di tahun-tahun 1970-an dan 1980-an, ketika perampasan tanah menjadi satu strategi utama dari korporasi-korporasi perkebunan-perkebunan besar yang didukung dan dilindungi oleh negara untuk memperluas area operasi mereka di daerah-daerah di pedesaan. Tentu saja yang menjadi korban dari proses ekspansi kapital ini adalah warga desa dan lapisan-lapisan yang paling rentan, paling miskin dari masyarakat desa, seperti petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat. Nah, keterbukaan politik dan reformasi yang terjadi di tahun 1998 dan setelahnya pada awalnya dianggap dapat memberikan satu harapan, satu ruang politik yang lebih terbuka dan demokratis bagi penyelesaian kasus-kasus perampasan tanah dan persoalan agraria lainnya. Tetapi kenyataan berkata lain, kenyataan tidak seindah itu. Betul bahwa setelah reformasi, mobilisasi dan upaya advokasi dapat dilakukan secara lebih terbuka oleh berbagai serikat rakyat dan aktivis dan pegiat gerakan agraria. Tapi kasus perampasan tanah tetap saja marak dan bahkan angkanya meningkat pesat. Ini bisa kita lihat sebenarnya sebagai satu gejala dan akibat dari problem atau masalah yang lebih besar, yaitu corak pembangunan pedesaan yang bersifat kapitalistik, yang sifat eksploitatif, yang menghisap rakyat desa dan hanya menguntungkan segelintir elit, yaitu para oligark, yaitu para kapitalis, korporasi-korporasi yang didukung oleh elit-elit politik dan elit-elit negara di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, sayangnya kebijakan yang ada sekarang tidak bisa menyelesaikan persoalan perampasan tanah dan persoalan agraria lain menurut saya. Ambil contoh misalnya kebijakan legalisasi atau sertifikasi tanah. Masalah dari kebijakan tersebut adalah kebijakan tersebut berorientasi kepada pengelolaan tanah dan kepemilikan sifatnya individual. Bagaimana jika setelah banyak rumah tangga tani menguasai lahan-lahan mereka dapat dengan mudah saja menjual lahan tersebut apabila diiming-imingi oleh korporasi besar harga jual tanah yang tinggi. Akibatnya mereka kembali kehilangan tanah mereka. Terjadi proses perampasan ganda dan korporasi lagi lah yang diuntungkan. Untuk itu menurut saya kita perlu mengusulkan satu skema pembangunan desa yang sifatnya alternatif. Apa saja contohnya? Misal redistribusi tanah dari korporasi dan lembaga-lembaga negara untuk masyarakat, untuk dikelola langsung oleh masyarakat. Kemudian stop kriminalisasi dan persekusi warga dan aktivis agraria yang memperjuangkan hak atas tanah dan kehidupan pedesaan. Ketiga, yang juga tidak kalah penting, kita perlu mendorong skema-skema ekonomi alternatif yang demokratis, seperti industrialisasi tepat guna,
kemudian koperasi produksi pertanian yang dikelola oleh buruh tani dan petani gurem, serta lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini bisa kita lihat contohnya di berbagai serikat tani dan kelompok-kelompok masyarakat di pedesaan. Yang juga tidak kalah penting adalah negara perlu melakukan kontrol atas kapital, atas korporasi-korporasi yang beroperasi di daerah pedesaan di Indonesia. Ini semua tentu perlu dikawal oleh gerakan rakyat, gerakan agraria yang demokratis, yang kuat, yang bersatu, yang militan, yang terpimpin, yang ideologis. Sekali lagi, saya ucapkan solidaritas bagi kawan-kawan di Kinipan dan Urut Sewu, panjang umur perlawanan.